Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya, Irwan Marwah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Lampung merilis ekonomi Lampung triwulan 2 tahun 2001 tumbuh 5,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian pihak meragukan besaran angka pertumbuhan ini karena masyarakat merasa kondisi perekonomian jauh lebih sulit dibanding tahun sebelumnya. Pemirsa, berikut special report pertumbuhan ekonomi Lampung di masa pandemi. Ya pemirsa, ekonomi Lampung triwulan 2 tahun 2021 tumbuh 5,03% dibanding triwulan 2 tahun 2020. Gubernur Lampung Arinal mengklaim pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan yang tertinggi di Sumatera, meskipun Gubernur Sumatera Selatan juga mengklaim yang sama. Pemirsa, ekonomi Lampung triwulan 2 2021 tumbuh menguat 5,03% dibanding triwulan 2 2020. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengklaim pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera. Bagi pemerintah Provinsi Lampung, menguatnya ekonomi Lampung ini merupakan tanda program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Lampung memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Lampung meski masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun dari klaim gubernur ini memunculkan pertanyaan apakah benar ekonomi Lampung membaik. Sementara sejak COVID-19 ini melanda Indonesia, ekonomi masyarakat dan kalangan dunia usaha terganggu. Makin membingungkannya lagi ketika Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tertinggi di Sumatera. Ekonomi Sumatera Selatan triwulan 2 2021 tercatat tumbuh menguat 5,71%. Sementara ekonomi Lampung triwulan 2 2021 tumbuh menguat 5,03%. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik pertumbuhan ekonomi Lampung di masa pandemi dengan narasumber yang telah terhubung melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah Koordinator Fungsi Neraca dan Analisis Statistik BPS Lampung, Ibu Nurul Andriana. Dan yang kedua ada mantan Ketua Apindo Provinsi Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Ya baik pemirsa, sebelum kita berdialog dengan narasumber kita, saya akan sapa dulu ada dua narasumber yang sudah hadir bersama kita di melalui Zoom meeting. Yang pertama ada Koordinator Fungsi Neraca dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung, Ibu Nurul Andriana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan. Pak Yusuf Kohar dan tentunya para pemeriksa di Lampung ya. Ya, baik. Baik, ada yang kedua ada mantan Ketua Apindo Provinsi Lampung yang juga mantan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nurul, Pak Irwan. Baik. Sudah lama kita tidak bersuara ya Pak. Ya, maaf saya pakai masker, tapi kan saya sendirian di ruangan ini. Oh gitu, boleh Pak. Baik Pak, kita langsung dulu kita dialog. Saya awali dengan Ibu Nurul. Bu Nurul, seperti yang kita baca atau kita terima informasi soal pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung di 2021 triwulan 2 tumbuh positif 5,03%. Nah ini membuat masyarakat agak bingung. Di tengah pandemi yang memang di tengah kesulitan, malah ekonomi dinyatakan tumbuh 0,3%. Bisa dipaparkan atau diceritakan bagaimana sehingga angka itu muncul, Bu Nurul? Terima kasih Pak Irwan. Belum kan mungkin ada penjelasan sedikit ya Pak ya. Sebenarnya ya, kemarin BPS pada tanggal 5 Agustus 2021 sudah merilis angka tersebut. Okay. Dari mana angka itu pasti kita potret semua kegiatan pelaku usaha
kegiatan ekonomi di wilayah Lampung gitu. Sebenarnya ada 3 Pak yang kita rilis kemarin, yaitu angka pertumbuhan Y on Y 2021 disebutkan Pak Irwan sebesar 5,03%. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi yang hitung PDRB atas harga konstan pada triwulan 2 2021 dibanding triwulan 1 2021 sebesar 6,69%. Nah, yang terakhir pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan akumulatif triwulan 1 sampai triwulan 2 2021 dibanding triwulan 1 sampai triwulan 2 2006. Nah, kemudian ada pertanyaan yang sangat bagus, kok bisa dalam pandemi ini pertumbuhan ekonominya positif 5,03 kalau kita bicara mungkin kita lihat flashback dulu. Pada tahun 2020 virus corona itu masuk di Lampung itu sekitar tanggal 18 Maret sekitar itu. Maret dari itu masih triwulan. Nah, pada saat triwulan 2 2020 ada dampaknya sehingga waktu itu pertumbuhan ekonomi Lampung minus 3,58. Apa sekarang pertumbuhan ekonomi bisa positif? Memang kita harus melihat dari segala lapangan buat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bandingkan di 2020, kita lihat dulu ya Pak, 2021 ini semua aktivitas sudah mulai triwulan 2. Nah, triwulan 2 2020 baru ada kondisi yang COVID. Sehingga memberikan yang lebih baik di triwulan 2 2021. Nanti kalau itu dulu ya Pak, nanti baru kita bicara sektor. Baik. Ada sektor atau gimana? Ya, baik. Sebelum sampai di kita melangkah ke lain, saya mau konfirmasi juga ke Pak Yusuf Pohan. Pak Yusuf, sebagai mantan Ketua Apindo yang juga concern di dunia ekonomi Lampung, bagaimana Anda melihat angka yang dimunculkan oleh BPS ini? Apakah ini bisa dikatakan realistis atau bisa dikatakan masuk akal karena kondisi pandemi yang seperti yang sekarang ini, Pak Yusuf? Jadi begini, kalau menurut saya kita setuju saja dengan angka yang dimunculkan oleh BPS kan. Karena pada saat kita periode pertama pandemi, itu kan kita masih tidak terlalu parah seperti periode di bulan 6, bulan 7, bulan 8 ini kan, di bulan 2021. Terus komoditi kita pada saat masuk di 2021, itu harga komoditi kita luar biasa naiknya Pak. Seperti jagung aja sudah mencapai 5.000, 6.000 kan. Terus singkong naik juga, terus kelapa sawit juga naik juga. Dan semua komoditi pada waktu itu kan masih berjalan normal kan. Nah mungkin kemungkinan pada saat sekarang ini akibat daripada PPKM dan sebagainya ini, nanti potretnya ke depan kan. Nah ke depan itu pasti ada dampaknya. Tapi pada saat kita di bulan Januari sampai ini kan belum ada terlalu ketat kan, masih dulu ekonomi, baik di perdagangan, baik yang namanya konsumsi, itu naik pada saat waktu itu masih ada gairah yang luar biasa dari bulan 1 sampai ke bulan 6 itu Pak. Kita ini kan agak repot ini kan pada saat kita setelah ada banyak yang meninggal yang sudah divaksin ini kan, setelah itu kita banyak yang yang sakit dan meninggal sehingga muncul lagi PPKM. Nah PPKM ini yang saya kira potretnya belum sampai, PPKM ini belum sampai, besok ke depan BPS akan menyorotinya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Karena kemungkinannya industri kita adalah industri pertanian. Jadi industri pertanian kebenaran harga-harga pertanian kita naik, setelah itu kan kita banyak juga yaitu masuk dana dari pusat ke sini kan, baik dari dana-dana. Artinya angka ini ya baik, Pak Yusuf, berarti angka ini termasuk angka yang realistis ya? Realistis saja kalau menurut saya. Baik. Karena kan kita harus
apapun yang dikeluarkan oleh BPS itu saya kira kita ya kalau tidak percaya nanti kita untuk apa itu kan gitu kan kita. Baik Pak Yusuf, Bu Nurul kita tahan dulu, kita mau jeda dulu sejenak pemirsa. Dialog kami dengan Pak Yusuf dan Ibu Nurul Andriani akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan dialog kita dengan tema pertumbuhan ekonomi Lampung di masa pandemi. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Bapak Yusuf Kohar dan Ibu Nurul dari BPS Provinsi Lampung. Mungkin saya ke Ibu Nurul dulu. Bu Nurul, nah ini pengamat atau bisa kalau mantan Ketua Apindo ini menyatakan positif, angka-angka itu juga realistis. Nah, kita mungkin perlu tahu, Bu, sektor apa saja yang memberikan yang membuat ekonomi kita membaik ini, Bu Nurul? Terima kasih Pak Irwan. Kita melihat dari sisi Y on Y coba ya. Kita melihat yang Y on Y. Jadi kan kita ada 17 lapangan usaha, ada 17 sektor. Dari 17 sektor itu 14 sektor tumbuh positif, Pak. 3 sektor yang kontraksi. Nah, kalau kita melihat struktur Lampung, struktur ekonomi Lampung, kontribusi terbesar itu pertanian. Kontribusi pertanian itu 30,55%. Itu seperti yang disampaikan Pak Kohar, bahwa kita itu salah satunya adalah pertanian. Itu kontribusinya 30,55, tumbuh positif 0,31. Kemudian kita bicara industri pengolahan, bahwa triwulan 2 ini kalau kita melihat industrinya mulai giling tebu. Jadi produk makanan minuman mulai meningkat. Nah, itu kontribusinya. Ya? Kenapa, Pak? Yang tumbuh positifnya yang tertinggi nih, ya, itu sebenarnya ya. Jadi kita nggak terlalu kalau yang tertinggi, Pak, mohon maaf, kalau yang tertinggi perdagangan. Yang tertinggi perdagangan kontribusinya sebesar 11,63%, tumbuh positif 13,30. Nah, pada triwulan 2 ini kita ada puasa dan Lebaran ya Pak. Nah itu perdagangannya kebetulan konsumsi rumah tangga seperti yang tadi Pak Yusuf menyampaikan, ada bantuan-bantuan, kemudian di triwulan 2 itu gaji ke-13 dan 14 juga dikeluarkan gitu kan, sehingga konsumsi masyarakatnya meningkat. Nah akhirnya saya menggerakkan ke sektor perdagangan. Makanya perdagangan pun termasuk yang mobil itu termasuk karena ada keringanan yang sampai Mei 2021 100% membuat gairah penjualan mobil kendaraan itu meningkat. Nah itu sektor perdagangan. Motor. Ya, mobil motor. Baik, nah sektor yang kedua. Nah oke, singkat Bu ya. Ya. Dari 14 yang positif, kemudian ada 3 yang kontraksi. Nah kita mau tahu yang 3 kontraksi ini apa, sektor apa saja Bu? Kalau yang kontraksi itu Pak, ada pengadaan listrik dan gas minus 0,43%, kemudian konstruksi minus 0,44 dan jasa lainnya minus 2,94. Itu yang dan koperasinya memang tidak terlalu tinggi ya. Gitu. Apa yang sesungguhnya membuat ini sektor ini menjadi kontraksi? Kalau kita bicara pengadaan listrik dan gas, salah satunya adalah penyaluran di sektor listrik dan gas kan minus 0,43 itu penyaluran gas kota Pak. Gas kota mengalami penurunan penyalurannya. Baik, baik Bu Nurul. Jika lihat dari angka ini, nah tapi kita yang menjadi agak membingungkan. Jadi secara awam masyarakat berpikir bahwa ini ekonomi ini semestinya agak bukan tapi turun lah. Kemudian ada juga muncul klaim di antara kedua kepala daerah sehingga ini menjadi keraguan dari masyarakat apakah data BPS ini bisa dinyatakan akurat atau hanya untuk misal katakan kepentingan masing-masing kepala daerah. Nah bisa Ibu jelaskan karena di Gubernur Sumatera Selatan mengklaim tertinggi dan Gubernur Lampung juga mengklaim tertinggi pertumbuhan ekonominya. Bisa dijelaskan secara rinci apa yang membuat mereka saling klaim ini, Bu Nurul?
Terima kasih Pak Irwan. Mungkin ini pada saat BPS menghitung, kan ada angka nasional juga dirilis ya, semua merilis. Kita independen menghitungnya, tetapi kita juga melakukan rekonsiliasi dengan pusat. Jadi BPS Sumsel, BPS Lampung itu melakukan rekonsiliasi. Nah, yang polemik tadi dari mana ya Pak ya? Mungkin yang tadi sampaikan, kalau kita lihat dari sudut pandang di mana? Kita bicara pertumbuhan ekonomi dari sisi Q2Q atau Y on Y. Kalau dari sisi Q2Q, itu memang pertumbuhan ekonomi Lampung 6,69. Nah, artinya 6,69 ya? Ya, itu ekonomi kalau dari sisi Q2Q. Nah, tetapi kalau dari sisi Y on Y, itu pertumbuhan ekonomi Lampung 5,03. Sehingga kita melihat dulu sudut pandang Pak. Kalau sudut pandang Q2Q memang kalau dari rilis BPS Sumsel dan BPS Indonesia termasuk Lampung, untuk Sumatera Q2Q-nya memang nomor 1. Tetapi Y on Y-nya yang nomor 1 adalah Kepulauan Riau untuk Y on Y. Gitu. Nomor 1, justru Kepulauan Riau. Untuk Y on Y ya Pak ya, Y on Y ya. Ya. Tetapi Lampung memang di bawah Sumsel untuk Y on Y, di bawah Sumsel sedikit, di bawah Sumsel. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, singkat Pak Yusuf. Kalau melihat dari kondisi yang ada saat ini Pak Yusuf, apakah mungkin di triwulan berikutnya, karena ini kan kondisi pandemi ini makin memprihatinkan, apakah bisa bertahan dengan keadaan seperti sekarang ini, atau mungkin bisa naik Pak Yusuf? Kalau saya bisa turun Pak, karena apa pada saat pertimbangannya kan ada PPKM ini kan banyak batasan-batasan kan. Jadi kegiatan apapun kan banyak yang ada di hambatan kan. Tapi memang di triwulan pertama, triwulan kedua itu kan tidak ada hambatan. Kita kan masih seolah-olah mau habis COVID itu kan. Nah, begitu masuk di triwulan kedua, baru akhir di triwulan kedua kita masuk lagi, melonjak lagi yang namanya COVID ini kan. Sehingga ada kebijaksanaan PPKM ya kan. Ada jilid 1, jilid 2, inilah sudah jilid 3 kan. Nah, ini berdampak Pak, itu pasti dampak. Nanti begitu saya ramalkan, begitu BPS nanti merilis mungkin di triwulan ketiganya, yang bisa pasti akan turun. Tapi turunnya kan karena kita industri pertanian nggak terlalu langsung turun tajam kan, karena hasil pertanian kita kebenaran komoditi pertanian kita luar biasa. Terus konsumsi masyarakat kan terhadap pertanian itu konsumsinya tinggi juga kan. Jadi kita memang kalau sekilas dilihat dari satu-satu seolah-olah kita mengalami kesulitan yang luar biasa kan. Tetapi pada saat kita lihat masyarakat di desa-desa bisa menghasilkan pisang, bisa menghasilkan jagung, bisa menghasilkan yang namanya tapioka, tebu dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ambil rata-rata saya kira kita tidak terlalu lompat turun ya, tidak turun lompat gitu. Jadi turunnya tidak terlalu tajam kan. Saya kira seperti itu Pak. Itu kita ada ekonomi pertanian, itu aja. Faktor kita ekonomi pertanian. Gitu. Baik Pak Yusuf, Bu Nurul, kita tahan dulu, kita mau jeda lagi sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan spesial report pertumbuhan ekonomi Lampung di masa pandemi. Ya baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan dua narasumber yang terhubung melalui aplikasi Zoom meeting. Yang pertama Ibu Nurul dari BPS dan Pak Yusuf Kohar, mantan Ketua Apindo Provinsi Lampung. Bu Nurul, tadi Pak Yusuf memprediksi justru ini akan ada kecenderungan turun di triwulan ketiga atau triwulan berikutnya. Nah, BPS memandang seperti apa, Bu? Ada kecenderungan turun atau bisa justru lebih tumbuh lagi, Bu? Nah, ini Pak, mungkin perlu di highlight ya, kalau BPS tukang potret. Jadi, apakah nanti turun apa tumbuh positif, itu kita lihat di triwulan 3. Tetapi kita bisa melihat sekarang yang disampaikan oleh Pak Yusuf, gitu kan. Kondisi-kondisi potensi wilayah Lampung seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita tetap optimis aja ya, misalkan apa yang disampaikan Pak Yusuf melambat tapi tetap positif gitu kan.
ya kita kinerja pemerintah berupaya, karena di pertanian bukan hanya pertanian ya Pak, pertanian bagus, ada perikanan, ada ikan, ada udang, ada kemudian peternakan yang sapinya termasuk bagus ya Pak, apalagi perikanan yang udang Vandem itu kan juga terkenal menjadikan di industri pengolahannya kinerja ekspornya meningkat. Nah itu yang mungkin bisa menggerakkan ekonomi Lampung. Baik, agak-agak ini juga sebetulnya Bu, ini agak ngeri-ngeri sedap kalau mendengarnya. Tapi mudah-mudahan itu bisa bertahan Bu, atau paling tidak sama dengan triwulan kedua ini. Baik, Pak Yusuf, ya apa kira-kira yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan, paling tidak mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita ini? Jadi begini Pak, yang namanya pandemi ini kan kesehatan. Kita mengutamakan kesehatan, tapi juga jangan dilupakan juga masalah perkembangan ekonomi kan. Kalau perkembangan ekonomi kan tidak makan kita. Jadi tetap saja bagaimana mendorong ekonomi itu jalan, tetapi yang namanya kesehatan ini harus kita nomor satukan kan itu. Jadi kita siapkan kesehatan itu benar-benar, apakah vaksin itu sudah kita menyeluruhkan yang kita lakukan, baik di puskesmas, di di puskesmas pembantu, mungkin posyandu. Jadi semua bisa vaksin, bisa apa. Jangan sampai nanti kita dipaksakan untuk vaksin, tapi sementara vaksinnya nggak ada, harus dieporiakan. Jadi vaksin itu tidak usah dieporiakan. Jadi semua orang akan wajib vaksin atau melakukan protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi vaksinnya di mana-mana ada. Nggak usah lagi kita menjadi numpuk kan, ada acara vaksinasi di satu daerah, satu tempat, nanti rame-rame ke sana. Nah itu kan bagaimana kita sudah menghilangkan budaya berkumpul, bertemu dan sebagainya, dan siapapun yang merasa sakit cepat segera kita harus atasin. Nah tapi perkembangan jalannya ekonomi harus kita lakukan, karena kalau tidak nanti kita kan hancur semua. Nah, itu Pak. Nah, dilihat dari karena kita diuntungkan apa yang katakan Ibu statistik tadi, bahwa kita memang ekonomi pertanian, baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ya kan, terus mungkin peternakan kita lumayan. Harga pun sekarang karena banyak butuh orang banyak butuh tentang untuk makan, jadi diuntungkan yang namanya Lampung itu dengan harga-harganya yang baik peternakannya naik, perikanan juga naik, ya kan, terus mungkin konsumsi obat juga naik, ya kan, terus mungkin tapi kalaupun turun mungkin tidak terlalu turun tajam, ya kan, pada saat triwulan ketiga menurut saya. Tapi kalau misalnya PPKM ini misalnya dilaksanakan kayak kehebatan, kayak boleh sama sekali bergerak, nah ini akan turun kalau menurut saya seperti itu. Itu ancamannya Pak Yusuf ya? Ya. Jadi kalau PPKM-nya terlalu ketat justru itu ancaman ya? Ancaman. Ancaman, kita kan, baik. Jadi kita ini mana penyakit itu jangan menular, Pak. Itu Oke, baik. Bukan nyetop kegiatan bisnis kan. Terakhir, saya ke Bu Nurul. Jangan menular, Pak, itu aja. Baik, Bu Nurul. Terakhir nih, apa catatan Anda untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita, Bu Nurul? Catatan BPS lah. Catatan BPS kan kalau dari sisi ekonomi, kalau pertumbuhan tetap jaga kan ada berbagai program pemulihan ekonomi ya Pak, nasional itu yang PEN itu, dari bansos, bantuan keringanan usaha pemerintah yang bagi UMKM, salah satunya kan disalurkan, direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran, itu juga bisa membuat stimulus untuk penggerak pertumbuhan ekonomi. Gitu. Terus kemudian betul kata Pak Yusuf Kohar, vaksinasi itu adalah sangat menentukan dalam fungsi untuk penggerakan. Nah ini yang sekarang mungkin juga yang kemarin dari BI juga Pak, mungkin dapat diinformasikan bahwa transisi pergeseran ekonomi yang konvensional menuju ekonomi digital. Sekarang jangan lupa, meskipun kita nggak bisa beli langsung, ini kan masih bisa online, itu tetap bergerak Pak ininya itu. Jadi tetap kita optimis. Kalau kami sih optimis masalah optimis untuk terjaga. Ya kinerja pemerintah juga semakin bagus. Nah mudah-mudahan kita juga tidak terpuruk. Ya kita belum tahu berapa nanti angkanya, tetapi mudah-mudahan kita optimis aja. Gitu. Baik Ibu Nurul, Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Zoom meeting special report
iNews Lampung. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa dipaham dan bisa dimengerti oleh masyarakat, karena memang ini yang menjadi kebingungan masyarakat. Tapi setelah penjelasan Ibu Nurul tadi, mudah-mudahan masyarakat menjadi paham sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu di banyak sektor dilihat, bukan hanya di satu sisi. Ya baik pemirsa, demikian dialog kita dengan kedua narasumber kita, yang itu Ibu Nurul Andriana dan Bapak Yusuf Kohar terkait pertumbuhan ekonomi Lampung. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan akan memberikan manfaat bagi kita, khususnya masyarakat Lampung. Dan ke depan pemerintah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi ini menjadi lebih baik lagi. Saya Irwan Marwa, mewakili kru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.